bahwa kita itu menghadapi persoalan kuasa Sudah jelas oligarki. arahnya bahwa kita nggak punya arah. Ya. Bahwa kita nggak punya arah. Iya. Arahnya Yang penting ke tadi itu oligarki bahwa itu. ini salah satu Iya. ancaman bagi negeri kita Iya. gitu. Jadi bukan seperti yang orang bilang bahwa ada radikal-radikal. Inilah itu. Ya, radikalisme itu ada juga dalam radikalisme pasar. Nah, itu iya, radikalisme kapitalis radikalisme. radikal. Tapi radikalisme itu atau fundamentalis itu juga terjadi dalam fundamentalisme pasar. Ya, Oke. Gitu. Itu juga terjadi. Dan oligarki berarti Nggak hanya bagian dari situ nggak hanya ya. cuma di identitas, tetapi juga di praktek ekonomi. Oke. Dan sekali lagi, identitas itu produk politik, Iya. yang ini adalah praktek bisnis. Kalau ini ada duitnya, ini bisa menciptakan yang ini. Ini juga bisa mempengaruhi yang ini. Oke. Ya, itu kapitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang. Ini sudah ada Bang Haris Azhar. Apa kabar Bang? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dede. Dan juga Ustaz Muhammad Ismail Yusanto. Apa kabar Ustaz Ismail? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita akan berbicara tentang oligarki, kuasa oligarki. Bang Haris dan Ustaz Ismail, ya, kita tahu bahwa sekarang ini pengaruh oligarki nampaknya itu semakin besar. Nah, mohon dijelaskan, monggo. Sebenarnya kalau skema cerita oligarki itu dalam sejarahnya kan kalau menurut sejumlah ahli dari zaman manusia mengenal praktek ekonomi, mulai muncul bibit-bibit oligarki itu kan. Sebenarnya kan oligarki itu pada dasarnya terkait pada dua hal yang sebenarnya sudah kita kenal juga, yaitu namanya monopoli dan kapitalisasi kan. Artinya mengambil keuntungan sebanyak mungkin, termasuk dengan cara memonopoli, menguasai. Nah, untuk mempertahankan dua hal tersebut, segala aspek dalam praktek industri, bisnis, dan ekonomi, segala aspek itu ya, dalam tiga hal tadi itu, yang bisa memperlancar akumulasi kapital modal dan juga penguasaan market dan produksi, itu akan berusaha dikuasai oleh si pelaku bisnis, industri, atau bisnis tadi, ekonomi tadi itu. Nah, biasanya saya langsung ke kondisi hari ini, biasanya mereka bukan hanya menguasai teknologi, pengaruh pasar, tetapi juga mereka bekerja pada sektor regulasi. Selain regulasi juga kontrol. Nah, regulasi dan kontrol ini kan biasanya ada di sektor namanya negara, pengelola kehidupan bersama. Nah, sektor negara, sektor regulasi ini juga diintervensi, dipengaruhi, bahkan kalau bisa dikuasai. Bentuk penguasaannya itu bukan hanya dari aspek regulasi, tetapi juga orang-orangnya. Nah, biasanya adalah diisi oleh para profesional dan juga oleh para politisi. Nah, jadi susupan oligarki itu sekarang masuk ke dunia profesional, tapi juga dunia politik, profesional dan politik yang masuk ke ranah kekuasaan tadi itu. Nah, sampai di situ jadi ketahuan betul bahwa sektor kebijakan publik, sektor kekuasaan itu dipengaruhi, dikontrol, bahkan diciptakan oleh si para pemilik modal, kapital, atau yang menguasai sektor industri, bisnis, dan ekonomi. Tetapi itu kan ada tujuannya supaya mereka dapat keberpihakan dari pengelola kehidupan bersama atau negara itu. Nah, nanti kickback-nya atau respon baliknya berupa kebijakan-kebijakan yang memudahkan mereka, yang berpihak pada mereka, yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa direspon, diambil oleh para pelaku bisnis dan industri. Jadi menciptakan spek
teknologi yang dibutuhkan yang hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok ini. Okay. Nah, jadi itu singkatnya saya mau bilang, itulah kegiatan bisnis, industri yang berorientasi menciptakan dan menguasai sektor publik dan negara, tetapi negara ini juga melayani di sana. Yang lebih mengerikannya lagi, kadang-kadang kalau dari sisi individu, orang-orang yang ada di sektor ekonomi, industri, dan bisnis ini juga duduk di posisi-posisi jabatan publik. Ya kan? Iya, iya. Itu lebih menggurita jadinya ya. Jadi, wah itu bukan, istilahnya bukan menggurita lagi ya, udah nggak ada batas hitam dan putih. Nah, jadi orang-orang yang ada di sektor jabatan publik ini juga punya permainan bisnis di jaringnya. Baik dari penerima atau pelaksana pekerjaan-pekerjaan yang ada di APBN, APBD, atau menjadi partner swasta, perusahaan-perusahaan mereka menjadi partner swasta di dalam pelaksanaan proyek yang tombol mulainya, perencanaan dan mulainya itu dari regulasi-regulasi yang dibikin oleh mereka sendiri. Luar biasa. Nah, itulah yang menguasai kita. Dan tapi kan jadi juga intinya kita ini warga nggak dapat apa-apa. Nggak ada pemerataan pelaku usaha, pelaku industri, pelaku bisnis. Ya mereka dibikin paket-paket lah, UMKM, sub kontraktor, ya kan, penyerapan tenaga kerja. Tetapi BO-nya, beneficiary owner-nya, itu hanya dari kelompok kecil itu tadi. Nah, oligarki itu seperti itu. Dan itu terjadi di banyak sektor. Ada sektor otomotif, sektor pangan, sektor pariwisata. Kalau yang kecil-kecil kayak bawang putih gitu ada? Wah, itu mah banyak. Oh, banyak juga. Banyak. Karena begini, Pak, duit yang beredar di Indonesia itu per tahun kan sekitar 11 sampai 12 ribu triliun. APBN kita itu cuma 3.000 triliun sekian. APBN kita itu dibagi 3. Utang luar negeri, APBD untuk daerah, dan juga KL. Masing-masing ini KL ada berapa puluh. APBD kita ini ada 500 lebih, sampai desa pun sekarang ada. Lalu ada lagi utang luar negeri yang ngambil porsi 20-30% ya kalau nggak salah dari APBN. Taruhlah ngambil 2 nih, yang APBD sama yang KL. Di 500 daerah, di setiap daerah itu punya turunan dinas-dinas. Gitu. Jadi kita jangan main angka besar. Jadi kita pikirin di setiap daerah aja dinas-dinas itu banyak ada porsi-porsi itu. Anda yang mau ngelawan oligarki, Anda punya pasukan nggak untuk ngawasin bagaimana duit itu dikelola? Ini baru yang dari APBN loh ya, baru yang 3.200, 3.300. Belum lagi dari duit dari sektor lain, pasar modal, praktek perbankan, ya kan, lalu investasi, bantuan asing, itu kan semua ada turunannya tuh, Pak Ismail. Nah, itu ada pelaksananya. Kita kan baca koran soal kesepakatan pemberian ini sebesar investasi sebesar 1,2 triliun. Turunannya siapa yang dapat? Pasti jalurnya ke situ-situ lagi ya. Termasuk yang kita bilang sebagai healthy business. Misalnya healthy business misalnya soal kendaraan listrik. Ini bagian dari untuk mengurangi emisi karbon. Mengurangi emisi karbon itu kan yang kita bayangkan bahwa mobil kita nggak ngeluarin lagi karbon yang kotor. Tapi mobil itu datang ke sini atau dirakit dengan berbagai kandungan. Siapa yang menjalankan? Kan dia juga. Terus listriknya diambil dari mana? Nah, listriknya juga dari batu bara misalnya, yang sebetulnya dikuasain oleh dia juga. Mereka juga, iya. Jadi itu cuma packagingnya aja. Nah itu memang kecanggihan oligarki, murah lah itu buat oligarki, buang uang, buang tenaga, buang waktu, mendevelop rekayasa bahasa. Sayang, kampanye gitu ya. Iya, tapi sebetulnya menguntungkan jejaring mereka. Nah itu yang maksud saya, tadi saya bilang, oligarki ini tersebar di berbagai sektor. Nah selain di berbagai sektor, oligark ini sebetulnya ada oligark yang nggak pernah nongol. The real penerima manfaat yang benar-benar. Dan mungkin itu luput dari perhatian orang ya. Itu nggak pernah jadi perhatian orang. Nah, jadi itu
Nah, terus nanti ada namanya kelompok-kelompok atau orang, sebenarnya jarang yang orang, dia orang itu hanya representatif aja. Tapi nanti ada namanya holding company-nya, perusahaan-perusahaannya. Baru nanti ada sub pelaksananya. Baru nanti ada tingkat operasional, ada campaigner-nya, nanti jaringnya oligark itu seperti itu. Ini kalau dibilang siapa ya nggak ada yang satu, pasti ada beberapa. Pasti, iya. Dan mereka semua saling bekerja sama, saling berinvestasi, joint project, atau saling tidak mengganggu. Yang suka ada ribut-ribut pertarungan para oligark itu di level operasional. Rebutan ngambil jatah dari ceruk tertentu. Nah, itu ada rebutan di situ. Tapi ceruk itu punya siapa, Pak Ismail? Iya. Begitu. Oke, baik. Sesuai bagaimana ya, ini? Ini memang orang sering menyebut dialektika antara power for money, money for power. Gitu. Kenapa sih orang berkuasa untuk dapat duit? Kenapa orang butuh duit? Diantaranya untuk berkuasa. Gitu. Nah, kalau ingin kuasanya lebih tinggi, duitnya harus lebih banyak. Dengan kuasa itulah kemudian mencetak duit. Gitu. Dengan duit yang lebih banyak, kuasanya lebih besar. Terus begitu sampai di ujung. Karena itulah simbiosis antara penguasa dan pengusaha itu memang selalu terjadi. Kalau di dalam Al-Quran kan digambarkan itu kolaborasi antara Fir'aun sebagai penguasa dan Qorun sebagai pengusaha kan. Di sana ada sebagai alat legitimasinya ada Haman, ada Balham gitu kan, cendekiawan tukang gitu. Kalau bahasa sekarang ini ada yang mengatakan dengan sangat kasar itu cendekiawan pelacur. Gitu. Itu kan alat legitimasi untuk memberikan jalan rata bagi kolaborasi penguasa dan pengusaha, peng-peng. Tapi di dalam perkembangannya kan mereka merasa bahwa kalau kolaborasi itu butuh waktu. Ada jalan lebih singkat, yaitu pengusahanya jadi penguasa. Penguasanya jadi pengusaha. Jadi dalam satu diri ya? Dalam satu diri. Nah ini yang saya kira sedang terjadi di negeri kita ini. Ini satu gejala yang saya kira sangat berbahaya. Jadi kalau kita ingin menunjuk apa ancaman terbesar bagi negara kita, diantaranya adalah ini. Kuasa oligarki yang makin besar. Apa bahayanya? Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang regulasi, peraturan perundangan dan turunannya. Mestinya di dalam teori itu kan peraturan perundangan itu kan dibuat untuk menata negara ini menjadi lebih baik. Kalau bicara ekonomi yang lebih mensejahterakan, lebih berkeadilan segala macam. Tetapi jika oligarki bermain di situ, menghegemoni atau mendominasi, maka peraturan perundangan itu tidak lahir untuk kepentingan-kepentingan itu, tapi untuk kepentingan mereka. Apa contohnya di negeri ini? Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba tahun 2020 itu mengganti Undang-Undang Minerba tahun 2009. Pertanyaannya sekarang, kenapa diganti? Apakah 2009 itu tidak pro rakyat, bahasa yang sering dipakai? Justru 2009 itu mengatakan bahwa 380.000 hektar ex PKB 2B itu yang dikuasai oleh 7 perusahaan itu mestinya dikembalikan kepada negara kalau sudah habis konsesinya. Itu 2009. Tapi oleh 2020, Undang-Undang Minerba 2020 malah dikatakan bahwa diberikan kepastian perpanjangan. Gitu. Jadi kan luar biasa. Ini yang menunjukkan bahwa oligarki itu sangat berbahaya karena dia bermain pada level yang sangat fundamental, yaitu lahirnya peraturan perundang-undangan. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada level policy, kebijakan. Kekuasaan itu kan melekat di dalamnya kewenangan. Nah, kewenangan itu di dalam teori kan juga dipakai mestinya untuk kepentingan rakyat. Tapi ketika oligarki berkuasa, maka maka kewenangan itu akan dipakai untuk kepentingan oligarki itu. Nah, tadi contoh, apa sebagus itu keputusan untuk menggunakan mobil listrik misalnya gitu. Nah, kita dalam hal ini harus kalau ajaran agama kan husnudon, sangka baik. Tapi menurut saya dalam konteks pembahasan oligarki harus suudon, harus sangka buruk. Ada apa di balik itu gitu, ya kan?
importirnya siapa, yang menyediakan baterainya siapa, yang menguasai nikelnya siapa, segala macam gitu. Ternyata dari situ ke situ Nah, aja dari ya. situ ke situ gitu loh. Jadi saya kira ini yang kita mesti waspadai, karenanya kemudian apa yang dikatakan kedaulatan rakyat yang diteorikan dalam sistem demokrasi itu bahwa wakil-wakil rakyat itu duduk di sana di parlemen itu untuk bekerja bagi rakyat yang diwakilinya, itu sekarang menjadi semakin jauh dalam realitas. Mengapa? Karena mereka itu pada kenyataannya bisa duduk di situ itu karena juga bantuan dari oligarki ini, baik oligarki pemilik modal maupun oligarki politik. Kalau sekarang menjadi satu, ya pemilik modal ya penguasa politik itu gitu. Maka bukan hanya anggota parlemen, partai pun bisa dibeli. Berapa sih harga partai sekarang itu? Ketika kekuatan finansial itu makin besar. Saya kira sekarang ini kekuatan finansial oligarki itu besar sekali. Kalau kita menuju kepada bisnis batu bara yang sekarang ini mencapai harga 1 tonnya itu $450 per ton. Itu harga yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah Republik ini. Sementara operasionalnya kan hanya butuh kira-kira 40. Berarti mereka untung 1 tonnya $400 gitu. Ongkos produksi tahunnya kurang lebih sekitar 600 juta. 600 juta kalau $1 saja itu berarti 600 juta. Berapa itu? Kurs 15.000 9 triliun. Itu. Kalau $10 90 triliun. Kalau $100 900 triliun. Itu. Nah ini bukan $100 tapi sampai $400 berarti 4 kali lipatnya 3.600 triliun. Itu. Kalau PKP 2B itu 7 perusahaan itu menguasai 52% di dalam rilis resmi Kementerian SDM itu 52%, let's say 50%, berarti 1.800 triliun. Kalau 20%-nya itu untuk pajak, jadi 1/5-nya kurang lebih sekitar 1/5 18 itu 600 triliun, berarti mereka masih hold 1.200 triliun satu tahun, 7 perusahaan. 1.200 triliun. Sekarang apa yang nggak bisa dibeli dengan uang sebanyak itu? Iya. Termasuk kekuasaan politik. Loh iya, orang. Makanya itu keadilan hukum semakin jauh karena proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan segala macam itu bisa diatur semua dengan uang itu. Kalau 1-2 juta mungkin orang nggak mau ya, tapi kalau sudah 1-2 miliar apalagi sampai 10-20 miliar, 100-200 miliar orang bisa goyah. Gitu ya Bang Azhari ya. Saya kira gitu. Nah ini yang menurut saya sangat berbahaya karena itu tidak ada lagi kedaulatan rakyat, ada kedaulatan pemilik modal. Iya. Terus Bang Haris, itu kan ternyata oligarki itu mengancam kedaulatan segala macam. Tapi kalau lihat yang digambarkan Bang Haris Musa Ismail kan kayak kita itu kalau yang melawan oligarki itu kayak melabrak tembok besar gitu, kayak melabrak dinding. Itu bagaimana cara untuk ininya? Berjuang menghadapinya atau dari mana dulu gitu? Ya, atau bisa dilawan atau jangan dilawan? Begini, ada yang melawan atau ada yang mengganti pemain atau yang mengganti pola permainan. Oke. Modelnya macam-macam. Menurut saya ya kita harus menikmati demographic situation kita. Artinya kita ini secara kependudukan ada 274 juta, ada penyebaran orang yang cukup masif, yang mana di penyebaran semua orang itu, penduduk kita itu berhadapan dengan situasi oligarki dengan model besarannya masing-masing. Menurut saya adalah mengaktifkan kognisi masyarakat terkait dengan praktek oligarki. Itu jadi perlu ada pencerahan pendidikan tentang bahwa oligarki. Nanti di sana ada yang melawan karena merasa ada praktek ketidakadilan. Atau ada yang melawan karena ingin merubah permainan, ada yang mau melawan dalam rangka melawan sistem, itu ya macam-macam. Itu situasinya, kita juga nggak usah terlalu mendrive. Tapi menurut saya 3 hal tadi itu harus dimulai dengan berangkat dari pengetahuan dulu. Itu dulu sih menurut saya. Dan ini adalah pekerjaan yang bukan semalam. Ini pekerjaan yang harus dilakukan bersama dan terus-menerus. Gitu. Dan kita selalu punya momentum untuk mengaktifkan kognisi warga terkait dengan adanya praktek oligarki itu. Gitu. Karena dalam beberapa hal ya kita juga butuh para
dalam banyak situasi kita juga butuh pelaku ekonomi, pelaku industri, pelaku bisnis. Tapi kan yang kita mau adalah bagaimana diratakan. Artinya semua orang dapat kesempatan untuk itu. Nah, yang kita lihat proses pemerataan kesempatan itu dengan praktek oligark ini nggak seimbang. Yang satu masih ada tipis-tipis di atas tanah, yang satu lagi udah di atas awan. Iya kan? Gitu. Senjang. Nah, saya khawatir yang tipis-tipis di bawah ini hanya dianggap sebagai charity aja. Gitu. Mana praktek di bawah yang berhasil melambung atas? Ada nggak buktinya? Ada nggak pelaku usaha yang dibantu oleh satu kebijakan atau praktek kebijakan yang cukup panjang, lalu orang itu sudah berhasil menjadi pelaku industri? Kan tetap ada dominasi, tetap ada monopoli di sektor otomotif, di sektor pangan, di sektor-sektor yang lain. Itu pemainnya tetap itu aja, nggak ada yang baru. Kalaupun ada yang baru, sifatnya investor, investasi. Gitu. Jadi sebetulnya flat aja nih kita orang di bawah ini sebagai penerima dan sebagai penonton, konsumen dan labor buruhnya. Penonton, buruh dan konsumen, itu aja kita. Dan itu mayoritas ya. Masyarakat. Dan ya itu yang kejadian, bukan cuma mayoritas tapi tersebar di banyak tempat dan berlangsung cukup lama. Gitu. Jadi kita ini hanya dilihat sebagai pasar untuk menjual barang dan jasa dan juga sebagai tempat yang menyediakan tenaga kerja. Oke. Gimana Ustaz Ismail? Iya. Jadi betul, saya sependapat itu bahwa memang di level yang paling dasar itu adalah kognisi tadi, menumbuhkan kesadaran. Nah, kesadaran itu ada dua, ada kesadaran intelektual, ada kesadaran faktual. Buat mereka yang terpelajar, ada literasi, mahasiswa, sarjana segala macam, kesadaran intelektual bisa dibangun. Tapi untuk masyarakat awam pada umumnya, itu saya kira kesadaran faktual ini yang perlu ditunjukkan, dibangkitkan itu. Apa yang dimaksud kesadaran faktual adalah fakta-fakta yang mengenai mereka yang itu sesungguhnya adalah impact dari kuasa oligarki tadi itu. Ya, apa misalnya kalau tadi disinggung tentang bawang putih gitu ya, bawang putih, bawang merah juga kan, itu petani Brebes itu kepukul. Kenapa bisa begitu? Karena dibanjiri oleh bawang merah impor dari Cina kan gitu tuh. Nah, jadi produk lokal itu menjadi tidak berdaya, karena memang ada beberapa komoditas itu yang di luar negeri itu jauh lebih murah. Tapi kan persoalannya negara kan harus memberikan juga dukungan kepada rakyatnya kan. Contoh yang lainnya misalnya BBM. Apakah betul BBM ini harus dinaikkan? Bukankah di saat yang sama itu negara itu mendapatkan durian runtuh windfall profit lebih dari 500 triliun? Kenapa untuk hemat kurang lebih sekitar 32 triliun, pemerintah tega menaikkan BBM yang memukul sekian puluh juta orang? Kenapa tidak memakai yang windfall profit itu? Nah, ini kan kesadaran faktual yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya dampak dari oligarki yang memang menghendaki supaya proyek mercusuar, entah itu kereta cepat atau GKN itu jalan terus gitu. Jadi apa sih kepentingan rakyat secara langsung terhadap kereta cepat itu? Apa sih kepentingan rakyat langsung terhadap proyek IKN? Apakah betul bahwa kita ini harus pindah rumah segera, sekarang ini? Nah, itu kan hal-hal yang faktual yang perlu dijelaskan bahwa ini semua itu adalah keputusan-keputusan politik yang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan para penguasa dan pengusaha tadi itu, peng-peng tadi itu, gitu loh. Sebenarnya oligarki ini ada di banyak negara, termasuk di negara yang katanya paling demokratis Amerika sekalipun. Cuma mereka oligark ini, baik pemilik modal maupun penguasa itu, dia mengambil operasi itu untuk operasi yang besar itu atau untuk yang besar itu di luar negeri. Saya menciptakan perang kayak gitu. Jadi korbannya adalah rakyat luar lain. Nah, kalau di sini ini operasinya di dalam negeri. Dia tidak melakukan operasi di luar karena nggak akan mungkin gitu, nggak akan bisa. Di dalam negeri. Nah, siapa yang menjadi korban? Rakyat sendiri. Gitu. Itu jadi soal gitu. Bukan berarti kita boleh mengorbankan rakyat lain gitu. Tetapi ini yang mesti
dijelaskan kepada publik gitu. Ini kesadaran faktual yang saya kira. Karena itu diskusi macam ini, lalu apalagi sekarang ya ada media sosial itu, poster segala macam, itu penting untuk selalu disebarkan agar rakyat itu tidak menjadi alat legitimasi. Jadi konstantasi politik 2019 nanti 2024 itu menjadi arena untuk mengambil cap milik rakyat untuk kekuasaan mereka, yang dengan kekuasaan itu mereka bersekutu lagi, oligarki itu, peng-peng itu, atau bahkan pengnya itu pengusaha ya penguasa itu gitu loh. Nah ini yang saya kira penting untuk ditumbuh kembangkan kesadaran itu. Nah bagaimana setelah mereka sadar, nah tentu saja kemudian step berikutnya kan harus ada perlawanan dari rakyat gitu kan. Itu kan Pak ya, kan harus ada. Ya setelah sadar mereka juga harus menuntut. Kalau ada kesempatan misalnya memilih pemimpin serendah apapun, setinggi apapun, memilih pemimpin yang dikasih pertanyaan atau ditagih janjinya untuk bagaimana membuat ini menjadi murah, bisa diakses dan memberikan keuntungan buat kita. Itu satu hal. Yang kedua, menurut saya cara mengidentifikasinya murah. Gampang. Mulailah dari diri sendiri. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan, apa yang kita rasakan. Karena itu semua dikepung oleh produknya jalur industri atau produk industri yang kemungkinan dikuasai oleh para oligark. Listrik kita, nah ibu-ibu, anak muda, ya semua bapak-bapak yang mengkonsumsi apapun menggunakan listrik, coba lihat. Coba pikir listriknya dari mana. Kita kan taunya cuma bayar tagihan PLN, tapi PLN itu sebetulnya dapat penyediaan listrik dari siapa? Dari swasta kah? Siapa yang punya? Nah, kadang ketidakmauan kita mencari tahu membuat kita karena kemalasan dari kita itu ya, membuat kita itulah sebetulnya ruang yang digunakan oleh para oligark. Karena publik pasti butuh dan dia nggak bakal mau tahu lebih jauh. Oke, terpaksa ya. Jadi atau itu bangun pagi air. Air siapa? Yang menyediakan air untuk dikonsumsi, air untuk digunakan. Lalu misalnya kendaraan, transportasi. Lalu soal di sektor pendidikan. Kebutuhan pendidikan apa aja. Nah itu semua, bahkan sampai sampah pun ada penguasanya. Gitu. Jadi perlawanan itu ada perlawanan yang sifatnya individual, personal, praktikal. Tapi saya kira penting juga untuk ditumbuhkan kesadaran sampai pada perlawanan yang bersifat komunal, struktural. Artinya kan gini, peng-peng itu, oligarki itu lahir dari sebuah tatanan kapitalistik. Kan kita tidak pernah dengar ada oligarki sosialis, meskipun ada kelas baru di dalam sosialisme gitu ya. Tapi ini lahir dari sistem kapitalis gitu. Nah, kalau oligarki itu lahir dari sistem kapitalis, berarti ini kan ada lingkungan gitu yang melahirkan itu. Makanya kemudian rakyat mesti diajak berpikir, kalau begitu jangan hanya sekedar menyalahkan oligarki, tapi lingkungan yang melahirkan itu juga harus dikritisi gitu. Kemudian diajak berpikir juga, lingkungan apa kira-kira atau tatanan apa kira-kira yang memungkinkan untuk tidak dengan mudah lahir oligarki itu. Nah, di situ ada pemikiran-pemikiran alternatif, ada gagasan-gagasan alternatif. Kalau kita kan sering mengatakan, cobalah pikirkan dengan ada sosialisme, kapitalisme, di situ kemudian ada tatanan ekonomi Islam segala macam itu, coba dilihat di sana gitu. Nah, disitulah gagasan-gagasan baru itu bisa tumbuh di tengah masyarakat, di tengah kritisisme yang muncul dari kesadaran intelektual dan kesadaran faktual tadi itu. Gitu. Hanya memang penting untuk dibuka. Nah, ini yang terjadi sekarang ini ditutup. Itu. Nah, gitu. Tapi saya mau nambahin juga nih, cara perlawanan itu adalah sebenarnya kayak teorinya Joseph Stiglitz tuh, ekonom dari Amerika. Dia kan selalu bilang gini, jangan turuti apa yang dikatakan Amerika, tapi lakukan apa yang Amerika lakukan. Jadi membangun dirinya. Membangun diri. Nah, menurut saya sebetulnya cara untuk melawan oligarki itu juga memikirkan kebutuhan hidup kita secara mandiri. Bukan sekedar mengkonsumsi apa yang orang tawarkan. Bukan sekedar mengkonsumsi atau mengiyakan dari produk-produk yang kita nggak tahu siapa penerima manfaat atau kehancuran apa di belakang itu. Jadi membangun kemandirian
usaha juga dan industri penting. Misalnya misalnya di daerah-daerah suka ada penyediaan tenaga listrik berbasis air. Air ya. Ada desa-desa yang menurut saya melakukan itu. Nah, itu satu ditumbuh kembangkan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan secara independen, mandiri. Yang kedua, harus berani meningkatkan luasan dan kualitas. Nah, termasuk bersiap untuk menghadapi yang menghalang. Misalnya gini, kalau ada orang bisa mandiri menyediakan dirinya sendiri listrik, pasti kan dihalang sama BUMN penyedia listrik. Karena mereka menciptakan regulasi itu. Menurut saya warga harus ngelawan regulasi-regulasi itu. Regulasi-regulasi yang mendiscourage menghalangi, membuat orang jadi mundur untuk mau mengembangkan kreativitas, kemandirian ekonominya. Regulasi-regulasi seperti itu harus kita lawan. Caranya banyak, kita ajukan judicial review, kita datangi DPRD untuk minta dirubah. Nah, jadi kadang-kadang saya sering banget ketemu masyarakat, saya belakangan suka banyak advokasi ekonomi menengah ke bawah itu. Mereka ketemu sama keterbatasan modal, keterbatasan regulasi, keterbatasan informasi, keterbatasan teknologi, keterbatasan akses dan mekanisme. Ini memang dalam beberapa hal sengaja diciptakan hanya oleh kelompok tertentu untuk mereka tertentu saja, dan kegunaannya hanya mereka tertentu saja. Yang lain tergantung ke situ. Sebenarnya kesadaran masyarakat di bawah itu untuk mengembangkan dirinya ada, tapi nggak ada yang advokasi mereka. Nah, mereka kadang-kadang hanya dibantu lewat pendekatan-pendekatan untuk pilpres. Alat legitimasi alat itu. Jadi nanti tiba-tiba ada paket ini dalam rangka untuk ngedukung nama tertentu, ya kan, kemandirian untuk si menteri tertentu. Jadi menurut saya dukungan-dukungan itu hanya dipakai untuk panggung saja. Tapi nggak menguji sustainability-nya. Karena ekonomi itu kan diuji dari sustainability-nya. Gitu. Kira-kira begitu sih. Baik, saya pikir sudah jelas arahnya ya, bahwa kita itu menghadapi persoalan kuasa. Sudah jelas arahnya bahwa kita nggak punya arah. Bahwa kita nggak punya arah. Yang penting tadi itu bahwa ini salah satu ancaman bagi negeri kita gitu. Jadi bukan seperti yang orang bilang bahwa ada radikal-radikal. Inilah itu. Ya, radikalisme itu ada juga dalam radikalisme pasar. Nah, itu radikalisme kapitalis radikal. Radikalisme Pak Ismail kan suka dituduh-tuduh sebagai kelompok radikal kan. Tapi radikalisme itu atau fundamentalis itu juga terjadi dalam fundamentalisme pasar. Gitu. Itu juga terjadi. Dan oligarki berarti bagian dari situ ya. Tidak hanya cuma di identitas, tetapi juga di praktek ekonomi. Dan sekali lagi, identitas itu produk politik, yang ini adalah praktek bisnis. Kalau ini ada duitnya, ini bisa menciptakan yang ini. Ini juga bisa mempengaruhi yang ini. Itu kapitalisasi. Oke, terima kasih sekali lagi, Ustaz Ismail, Bang Haris. Ya, saya pikir tidak usah kita simpulkan ya, karena kesimpulannya sudah jelas. Arahnya tidak jelas arahnya. Yang jelas tantangannya adalah ini kuasa oligarki ini berbahaya, karenanya perlu ada penyadaran, pencerdasan. Kalau boleh dikatakan mungkin pendidikan anti oligarki barangkali begitu, sehingga tahu apa itu oligarki, bahaya kemana. Kemudian menumbuhkan perlawanan dengan berbagai cara sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing masyarakat. Baik, pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.